عليك صلى الله محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا Silakan duduk kembali. Mohon maaf kepada seluruh jamaah untuk bisa kondusif. Ini panggung, mohon maaf jangan sampai ada yang menyentuh panggung. Hadirin, sebelum tolong jangan ada yang main panggung. Sebelah kanan tolong jongkok supaya yang di belakang kelihatan. Angkatlah siksa kubur sebanyak 550 manusia yang sedang disiksa, yang sedang diazab. Bibarakati hadar rajul, barakahnya seorang laki-laki yang lewat. Alladzi yusalli ala Muhammad, yang laki-laki tersebut membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, ini cerita satu sholawat yang dibaca oleh seorang laki-laki bisa membebaskan siksa kubur manusia sebanyak 550 orang. Satu sholawat yang ibu-ibu baca, yang semuanya yang hadir baca, sholawat yang Anda baca insya Allah dapat menghapus segala dosa, azab, siksaan orang-orang kaum muslimin yang berada di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Saudara hadirin hadirat, betapa agung sholawat kepada Nabi, betapa mulia sholawat kepada Nabi, hingga orang yang membaca sholawat Allah muliakan dunia dan akhirat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Ini majelis, ini pembacaan maulid. Yang datang harus pakai adab, yang datang harus pakai sopan santun, karena kita ini mengundang Nabi Muhammad. Anda datang jauh-jauh, jangan sampai Anda pulang tidak membawa keberkahan dari majelis maulid. Setiap acara maulid diadakan itu Nabi. Setiap kita membaca mahlul qiyam, membaca sholawat, membaca maulid, itu baginda Nabi Muhammad datang. Sehingga jangan sampai kita ini banyak bicara dalam majelis, jangan banyak main-main dalam majelis, jangan banyak guyon dalam majelis. Di dalam kitab dijelaskan, yasta'zinu rabbahu lihuduri haflati maulidihi, bahwa Nabi Muhammad itu minta izin kepada Allah supaya diizinkan datang ke setiap acara pembacaan maulidnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau datang ke majelis, khususnya anak-anak muda, dari manapun Anda berasal, pakai adab yang baik, pakai niat yang baik, pakai sopan santun yang baik. Kalau semuanya datang ke majelis karena menghormati ulama yang berhak dihormati Nabi Muhammad, yang berhak dimuliakan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, andai
Andai kata Allah buka kita punya mata hati, andai kata mata hati kita ini basirah, tidak kotor dengan perbuatan dosa, maka setiap pembacaan maulid kita bisa menyaksikan hadirnya Nabi Muhammad. Siapa yang tidak ingin melihat Nabi Muhammad, wajah nan indah, wajah nan agung, wajah yang semua manusia ingin melihat. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua para ulama, siapapun mereka, sekuat apapun ibadahnya, di antara permintaannya satu, agar diizinkan melihat wajahnya Nabi Muhammad, agar bisa diberikan anugerah oleh Allah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Si bilang nanti pada saat kalimat Fadi Rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujudul Mustafa Hadi Muhammad. Kamu fokuskan bacaan itu, kamu pejamkan matamu, buang segala pikiran di kepalamu kecuali pikiranmu ingin berjumpa Nabi Muhammad. Ini orang pulang, ketika sampai di rumahnya dia undang orang-orang tetangga sebelahnya, dia undang, dia bikin maulid. Ketika maulidnya, ya Nabi salam, terus sampai pada kalimat Fali Rabbi kullu hamdin. Ini orang memejamkan matanya, membuang segala pikiran kotornya, pikiran hubungan dunia, pikiran yang melalaikan dia kepada Allah dibuang, difokuskan, dikonsenkan hatinya hanya untuk menatap wajah indah Nabi Muhammad. Ketika ini orang membuka kedua matanya, subhanallah, terpampang berdiri di hadapannya sosok yang indah dan mulia, yang berwibawa, berpenuh dengan cahaya, tersenyum kepadanya. Dibuka kedua matanya, melihat orang tersebut berdiri Rasulullah. Orang ini berkata apa, Bu, Pak? Dia berkata, ya Allah, butakan kedua mataku, karena aku tidak ingin melihat keindahan setelah melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau engkau tidak butakan kedua mataku, cabut nyawaku ya Allah, karena aku tidak ingin hidup setelah melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya saudara, selesai baca maulid, ini orang langsung meninggal dunia, sebab dia tidak ingin hidup setelah melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, andaikan saya dan kalian yang penuh dosa, Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau ada orang miskin ngundang Nabi Muhammad, datang berlari Nabi Muhammad, bergegas. Saya punya guru almarhum Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hinduan. Beliau mengatakan, kalau ada orang miskin harta, kemudian ada orang kaya ngundang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih mendahulukan orang yang gak punya harta. Tapi kata beliau, hakikat yang sebenarnya ucapan Habib Ali Habsyi, orang yang banyak dosa, miskin ibadah di hadapan Allah, miskin ilmu di hadapan Allah, miskin cinta di hadapan Allah, seperti saya dan anda yang hadir, kita memanggil marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Hasanaini, dan kita datang karena Allah, kita datang karena Rasulullah. Maka saksikan wahai hadirin, pada
ini malam datang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saya dan kalian tidak Allah izinkan melihat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu Pak, andai kita ini tahu kapan kita mati, niscaya kita berharap roh kita yang jemput Nabi Muhammad. Apa yang mau kita andalkan dulu Pak? Ibadah kita gak punya, amal saleh kita belum tentu diterima, zikir kita belum tentu diterima oleh Allah, bacaan Quran kita belum tentu diterima. Tetapi ada satu amalan, kalau kita ikhlas mengamalkan itu, niscaya kalau kita mati yang jemput langsung Nabi Muhammad. Apa amalan itu? Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda zaman sekarang jauh dari Nabi Muhammad. Sebab apa? Hubungan cintanya kurang sama Nabi Muhammad. Mulai saat ini pulang ke rumah banyak baca sholawat. Saya yang bicara, saya yang ceramah, saya yang tausiah malam ini. Gak ada yang bisa jamin saya pulang dalam keadaan masih hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda pulang ke rumah juga gak ada yang bisa jamin apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sehingga persiapkan sebelum kita menemui ajal, sebelum kita sakaratul maut. Perih, sakit. Kalau mati itu perih. Bahkan ulama bilang, kalau kan andai kata tidak ada siksa alam kubur, siksa neraka, siksa yang paling pedih dan perih saat orang melihat wajahnya malaikat Israel. Itu sakit. Maka kita gak mau melihat. Kita ingin melihat pada saat kita meninggal, dicabut nyawa kita, kita ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, ingin melihat Rasulullah, ingin melihat saat kita nanti tubuh kita terbujur kaku, ingin melihat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara, suatu ketika Imam Busiri menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku mukjizatmu agar keimananku semakin sempurna dan bertambah ya Rasulullah. Nabi menjawab, apa yang engkau inginkan dari mukjizatku? Mukjizat yang mana? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, terserah, yang penting mukjizat menambah keimananku kepadamu wahai Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, engkau datang sekarang ke pohon korma, bilang salam dari Muhammad, bilang sama pohon korma. Akhirnya ini sahabat datang ke pohon korma, dia ngomong sama pohon korma, wahai pohon korma, engkau dapat salam dari Nabi suruh datang menghadap. Pohon korma gak punya akal, pohon korma gak punya kaki. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang manggil, Imam Busiri bilang apa? Ja'at li da'watihim asjaru sajidatan tamshi ilaihi ma'asakin bila qadami. Allah. Pohon korma saat dipanggil oleh Rasulullah tercabut dari akar-akarnya, berjalan menghampiri Nabi Muhammad.
sujud di hadapan Nabi, kemudian mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini pohon korma, saudara-saudara, gak punya akal. Pohon korma gak punya kaki, tapi pohon korma punya cinta kepada Nabi Muhammad. Anda semua yang hadir punya akal, punya hati, punya kedua kaki. Anda semua yang datang, kenapa tidak mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kurang mencintai Nabi Muhammad? Terkadang Bu, Pak, kita sibuk dengan yang lain, kita tidak memikirkan Nabi Muhammad. Padahal nanti di Siratul Mustaqim yang membimbing kita melewati sirat, saudara-saudara, pada saat itu ada yang merangkak, pada saat itu ada yang bergelantungan di bawahnya neraka jahanam, pada saat itu ada yang ngesot, pada saat itu ada yang berjalan. Siapa yang beruntung di antara mereka? Yang beruntung yang tangannya dijabat langsung di bawah oleh Nabi Muhammad. Maka kita minta semoga kita nanti digandeng oleh Nabi Muhammad, semoga nanti kita dibimbing di sirat oleh Nabi Muhammad. Wallahi saudara-saudara, celaka dan celaka manusia yang nanti tidak bisa bertemu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya datang jauh dari Kalimantan ke sini datang. Di antaranya saya cuma pengen khidmat, saya cuma pengen melayani, menjadi pelayan, bagaimana menjadi umat terbaik di Nabi Muhammad di sisinya Rasulullah. Saya nggak punya bisa apa-apa, saya punya raga lemah, saya punya ilmu sedikit. Saya menjadi pelayannya Nabi Muhammad. Nggak ada yang saya inginkan. Saya ingin hanya nanti Allah izinkan melihat Nabi Muhammad. Saya datang jauh-jauh agar Allah jadikan saya sebagai pelayannya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, walaupun saya sakit, walaupun saya capek, semua tenaga saya keluarkan untuk agamanya Nabi Muhammad. Apa keinginan saya? Agar saya nanti bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Anda yang jauh datang, Anda kehujanan, Anda basah, jangan berkecil hati. Pada malam ini Anda dilihat oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang jauh datang capek, jangan berkecil hati Bu, Pak. Walaupun hujan di belakang sana, Anda dilihat oleh Nabi Muhammad. Andai kata malam ini kita bisa melihat Nabi Allah. Jangankan cuma hujan begini, hujan panah pun kita siap mati untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu, cintai Nabi Muhammad, banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Pulang dari ini majelis, banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam hadis dijelaskan, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersolawat 10 kali di waktu pagi kepadaku, 10 kali di waktu sore kepadaku, maka berhak bagi aku memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita ingin dapat syafaat, banyak baca sholawat, banyak baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang hadir kehujanan,
Yang bapak-bapak datang kehujanan, ibu-ibu datang kehujanan, semuanya kita datang karena cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tanya semuanya yang kehujanan ini, semuanya cinta enggak dengan Nabi? Sayang enggak dengan Nabi? Rela hujan-hujanan? Rela hujan-hujanan? Rela capek untuk Nabi? Rela hujanan untuk Nabi? Kalau kita ini cuma rela hujan basah, dulu Nabi jiwa raganya pagi, siang, sore, malam keluar ditimpukin pakai kotoran onta. Sebab karena cintanya kepada kita. Agar apa? Iman sampai kepada kita. Agar apa? Islam sampai kepada kita. Agar apa? Takwa Al-Quran sampai kepada kita. Maka sekarang kita cuma diminta suratan hadir ke acara maulid. Walaupun cuma hujan, jangan mundur. Walaupun cuma hujan, jangan beranjak, jangan pergi. Karena ini majelisnya Nabi Muhammad. Siapa yang hadir dimuliakan oleh Allah. Sebab memuliakan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pengen dengar salawatnya orang sini kurang kompak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau pengen berkumpul dengan Nabi, cintai Nabi Muhammad. Ada satu cara. Selain kita banyak sholawat, ikuti sunnah Nabi, cara yang kedua, Nabi bilang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang kedua paling cepat agar kita bisa mendapat cintanya Nabi Muhammad. Apa caranya? Nabi bilang, inni taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Siapa orang telah aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka, dua perkara, apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran. Pegang Al-Quran, amalkan Al-Quran, amalkan kandungannya, ajarkan Al-Quran, hiasi kampung rumah kita dengan Al-Quran. Yang kedua, wasiat Nabi, wa itrati ahla baiti, jaga anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Saudara, mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Sebenarnya menjelaskan keluarga Nabi bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif. Kenapa? Nanti ada orang pikiran, oh menjelaskan tentang Habib pengen diagungkan. Sebenarnya yang cocok bahas masalah keluarga Nabi, para ustaz, para ajengan, para kiai. Gak pantas kalau Habib nyampaikan, karena nanti orang mikir, oh Habib minta puji, oh Habib minta muliakan. Cuma orang yang cinta sama Nabi itu orang nanti dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama keluarga Nabi juga dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak panjang lebar. Ada satu syair mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Dengarkan baik-baik, ini terakhir saya sampaikan. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Anjing menjadi mulia dan beruntung sebab punya cinta kepada ashabul kahfi. Fakaifa ashqa bihubbi ahli baitin nabi. Bagaimana mungkin orang akan rugi, bagaimana mungkin orang akan celaka
Bagaimana mungkin orang akan sengsara kalau dia cinta sama anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saudara, cintai anak cucu Nabi, jangan pilih-pilih, jangan cinta anak cucu Nabi, jangan pilih. Sebagian orang kan banyak ngomong, oh saya cinta yang punya ilmu saja, yang nggak punya ilmu saya nggak cinta. Oh saya cinta Habib yang lembut saja, yang tegas kayak Habib Rizik saya nggak cinta. Nggak boleh, yang lembut, yang tegas, cintai keduanya. Sebab Nabi Muhammad lembut, juga Nabi Muhammad tegas. Jangan pilih-pilih. Pernah suatu ketika Al-Imam Ibn Hajar ditanya, wahai imam, lebih mulia mana, Habib bodoh, goblok, dengan ulama yang alim tapi bukan Habib? Kata Imam Ibn Hajar, li'anna syarif afdal minhu, sesungguhnya syarif, sayyid, Habib itu lebih mulia daripada orang tersebut, ulama tadi. Sebab li'anna syarafuhu lidatihi, karena syarif mulia karena zatnya, aslinya memang mulia. Apalagi kalau punya ilmu makin mulia. Beda dengan ulama mulia karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kita nggak mungkin dimuliakan sama orang. Nah, Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, cinta sama ulama, cinta sama habaib, apalagi ulama itu punya darah keturunan Nabi Muhammad, cintai, karena Anda tidak akan pernah rugi dunia dan akhir. Makanya saudara, saya ingatkan, catat baik-baik. Saya juga sempat kecil hati, sempat sakit hati ketika Habib Rizik Syihab ditangkap. Umat Islam kecintaannya kendor, semangat juangnya kendor, semangat hisbahnya, amar ma'rufnya kendor, semangat persatuannya kendor. Masuk lagi Habib Hanif Al-Attas, makin kendor, nggak ada yang menyuarakan di luar. Waktu itu saya masuk juga, 3 bulan saya dengan Habib Rizik di Mabes. Akhirnya saudara melihat banyak sebagian anggota FPI bubar, betul. Banyak umat Islam lemah. Kamu baru begituin lemah, berjuang, kata Habib Rizik, karena Allah. Jangan berjuang karena Habib Riziknya. Kalau Habib Rizik ditangkap, lemah ente. Berjuang karena Allah, tapi wasilahnya melalui Habib Rizik. Walaupun Habib Rizik di penjara, jangan kendor. Kalau ada orang nanti di luar sana ngomong, orang-orang munafik ngomong, orang-orang zalim ngomong, saya sudah tangkap Habib Rizik, saya sudah tangkap Habib Hanif. Mau apa umat Islam? Mau apa? Mana semangatnya? Kamu bilang sama mereka, kamu katakan kepada mereka, orang kafir, orang munafik, orang zalim. Walaupun Habib Rizik di penjara, Habib Hanif di penjara, Habib Hanif di penjara, tapi Allah, kami akan berjuang walaupun kami harus mati. Siap berjuang, siap berjuang, siap satu komando, siap satu komando. Habib Rizik masuk penjara, semangatnya kendor apa naik? Kendor apa naik? Semangat apa tidak? Siap berjuang, siap berjuang, siap kawal Islam, siap jaga Islam, siap jaga ulama, siap persaudaraan, siap jaga persatuan. Hadir. Jangan kendor-kendor nih anak-anak muda, jangan kendor. PHB jangan kendor. Pak Aru Habib Bahari tangkap, kendor. Habib Rizik tangkap, kendor. Jangan mental kerupuk itu. Tahu kerupuk? Tahu kerupuk? Tahu kerupuk? Kena air lempem. Kena air lempem.
Jangan. Kalau ada orang munafik, ketawa Habib Rizik ditangkap, ketawa ngeliat ulama ditangkap, ketawa ngeliat habaib-habaib kita dihinakan, dizolimkan. Jangan, kalian jangan kendor. Jangan kendor. Nabi Muhammad bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Mu'minul gawi ahabbu ilallah min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, mukmin yang hebat, mukmin yang semangat lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang kelemar-kelemar, ketimbang mukmin yang mental kerupuk. Jangan, saudara, kita diajarkan oleh Nabi, kita diajarkan oleh Habib Rizik, kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, ajengan-ajengan kita. Jangan cari musuh, betul? Jangan bikin onar, betul? Tapi ingat baik-baik. Tapi kalau musuh sudah datang, musuh nggak diundang datang. Apa kata Nabi Muhammad? Fa'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta dilalis suyuf. Kalau musuh nggak diundang datang, kalau musuh mulai menghancurkan Islam, kalau musuh bersatu untuk menghinakan ulama, apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang kalian, saudara-saudara. Artinya apa? Jangan cari musuh, jangan cari lawan. Kalau belum waktunya jangan. Tapi kalau sudah ulama memberikan fatwa jihad, kalau ini negara ingin direbut oleh komunis, kalau ulama semakin hari semakin dizalimi, semakin dihina, semakin ditindas, maka kita umat Islam harus bersatu, satukan tekad, satukan perjuangan. Kita akan betul walaupun hancur, saudara-saudara. Siap hancur, siap hancur, siap binasa, siap binasa, siap hancurkan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan ketidakadilan, siap mati, siap berjuang, siap berjuang. Angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu berjuang di teror, maju atau mundur? Maju atau mundur? Kalau kamu berjuang di caci maki, maju atau mundur? Maju atau mundur? Kalau diintimidasi, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Orang Ciamis kurang kompak, maju atau mundur? Maju atau mundur? Dulu saya datang Riau nih, Ciamis ini pejuang-pejuang yang jalan kaki untuk datang aksi 212. Orang Ciamis siap berjuang. Maju atau mundur bela ulama? Bela Islam, maju atau mundur? Maju atau mundur? Semangatnya maju, naik atau turun? Naik atau turun? Siap berjuang, siap berjuang, siap berjuang, siap jaga ulama, siap jaga pondok pesantren, siap jaga habaib, siap jaga kiai, siap kajian. Kalau kita bela ulama nanti kamu dibunuh. Berani? Berani? Nanti sembelih kamu. Maju. Kalau kata orang Sunda, sabodotoi. Betul. Takbir. Sabodo. Sabodo. Kalau nanti ada yang ngancam sabodo, kita bela ulama. Ada yang hina kita, sabodo. Ada yang ngejek kita, sabodo. Sabodo. Orang sini kira-kira bela ulama siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Nanti kamu dibunuh. Kalau dibunuh gimana? Sabodo. Nanti di penjara. Sabodo. Nanti dibuang ke laut. Sabodo. Sabodo. Umat Islam Ciamis siap satukan barisan, siap satukan barisan, siap bersatu, siap bersatu, siap bersaudara, siap berulama, siap hancur, siap binasa, siap kehilangan nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Islam, hidup Islam, hidup ulama, hidup habaib, hidup Habib
hidup anggota Ciamis, hidup Muslim Ciamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, saudara, saya sama dikit-dikit tapi dikit-dikit sama kayak Habib Rizik. Kalau sakit, kalau udah begini sembuh yakinnya saudara. Alhamdulillah. Takbir, takbir. Keringat mulai keluar nih berarti sembuh. Amin, amin, amin. Siap berjuang, siap berjuang. Yang di pojok siap berjuang. Semuanya rame-rame siap berjuang. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Siap IPDP, siap berjuang dengan FP, siap berjuang dengan FP. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Kita doakan saudara, semoga Habib Rizik disehatkan rohani jasmaninya, cepat bebas. Rindu dengan Habib Rizik, ingin berjuang bareng dengan Habib Rizik. Kita doakan semoga mujahid-mujahid kita, mobil khusus Habib Rizik dikeluarkan dari penjara. Amin, 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 amin. Perang kompak ini, amin. Semoga umat Islam dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ulama dijaga oleh Allah. Semoga yang suka zalim sama ulama diberi hidayah, amin, diberi petunjuk. Tapi kalau petunjuk hidayah nggak masuk, semoga mati, amin. Semoga hancur, semoga binasa. Yang suka kriminalisasi ulama, semoga dapat hidayah, amin, amin. Kalau hidayah nggak masuk-masuk, semoga mati, amin, amin. Yang suka zalim sama umat Islam, semoga hancur, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Sekali lagi umat Islam Ciamis siap bersatu, siap bersatu, siap di bawah komandan Habib Rizik, siap berjuang dengan Habib Rizik. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, salatullah, salam. Saya lupa Muhammad Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada pengumuman dikit sebelum saya umumkan. Saya belajar nih sama Kang Asep. Ini Kang Asep namanya nih, masih jomblo. Sallallahu alaihi. Mana Ibnu Hasim? Hah? Ibnu Hasim mana? Saudara, ini ada air dari Tajul Alawiyin. Ini air ada rotipnya, ada hizibnya, Hizbul Nasor, Hizbul Bahar, ada Burda, Wirdu Sakran, dan banyak lagi hizib-hizib doa sholawat. Jadi insya Allah berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya maulid, berkahnya wirid-wirid, aurat, doa-doa, yang minum air, yang punya penyakit Allah hilangkan penyakitnya, Allah mudahkan urusannya. Jadi saudara, ini air gak mahal, lebih mahal ente beli kota. Beli kota mahal, ini cuma 10.000. Hitung-hitung, kita bantu perjuangan Habib Bahar untuk pondoknya
walaupun kita bisa bantu sedikit, insya Allah bermanfaat. Ada satu bahasa Sunda, saya ini mau belajar bahasa Sunda, cuma nggak tahu. Dengerin, sallu ala nabi. Saya mau ngomong bahasa Sunda, boleh nggak? Boleh nggak? Abdi bogo kanjeng. Takbir. Kita baca sholawat bahasa Sunda. Setuju? Airnya sampai di dapur. Subhanallah.
Wahai para pemuda-pemuda, tebarkan Tanjil Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, luka-luka di jalan Allah. Maju patah menyerah, berjalan dengan darah, akan modernisasi di sisi Allah manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata ad-da'ima fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma baddid shamlahum. Allahumma farrij jama'ahum. Allahumma adil al-'adadahum. اللهم عليك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر امائنا. اللهم انصر حبيب محمد رزق بن سيد بن شهاب من القوم الظالمين، من القوم الكافرين، من القوم المنافقين، من القوم الفاسقين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب شرفنا برؤية سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.